Bob! Wih, dateng juga loh. Pamulang City. Pamulang, welcome to Pamulang, Ciao. Siap. Baru nih, Le. Ya, gini lah, Ciao. Udah berapa hari nih? Hari pertama, Hari pertama ya? Hari pertama, setelah Studio 7. di mana? Studio di atas. Langsung. Nah, mau ke atas? Iya dong. Nah, yaudah yuk. Studionya baru. Ya, kecil-kecilan, Ciao. Lokal. Ada Daniel. Ada Daniel. Lagi magang. Iya. Magang ya? Magang. Seperti Arlan. Iya. Magang nih. Jadi gimana nih, Le? Sampai lu kepikiran pas pandemi ini bikin studio tiba-tiba? Bikin studionya sih sebenarnya nggak pas pandemi. Niatnya dari November. Terus udah gitu kita mulai pekerjaan proyeknya sendiri mulainya pertengahan Februari. Terus tiba-tiba Maret COVID. Tapi udah dibongkar kan di bawah. Jadi gue bilang sama istri gue, terus nggak nih? Gitu. Cuma kan nggak tahu COVID sampai kapan, daripada di rumah gua hancur berantakan kayak puing-puing nggak jelas sampai tahun berapa. Ya udah jalan terus, tapi syaratnya tukangnya nginep semua di sini, nggak boleh keluar. Gua lockdown. Terus niat awal lu itu apakah untuk mengembangkan sisi kreativitas anak-anak Pamulang dan sekitarnya, Le? Iya, jadi waktu itu gue pernah bikin workshop di Earhouse tentang broadcasting, ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Terus ternyata setelah ngobrol sesi santainya gitu, terus banyak yang nanya, Kak, kalau siaran tuh gak susah nggak sih, sulit nggak sih? Gue bilang enggak, asal ide sebenarnya esensinya itu idenya gitu. Terus mereka pada bilang, kalau nggak punya alat gimana, Kak? Wah, itu repot juga ya, gue bilang. Nah udah dari situ gue ngobrol sama bini gue, gimana nih ya kalau kita bikin satu hub gitu kan. NRSA udah bikin tuh Earhouse ya kan, nah, tapi di Pamulang belum ada nih yang, kan NRSA cuma bikin manggung udah that's it, nggak ada terusannya gitu. Nah jadi gimana kalau kita bikin di sini sebuah tempat yang, jadi gue nanti akan collab sama Earhouse. Mereka punya singer songwriter club namanya tiap Senin yang bagus, nanti Anda sama RSA yang milihin, kita bikinin single di sini. Terus mereka mau podcast, bisa sekarang di Pamulang ada studio podcast nih, kan sebelumnya nggak ada. Mereka nggak tahu kan segala macam, bikin podcast segala macam. Terus mau syuting live OBS bisa gitu. Jadi asal bandnya jangan sentimental mood ya. Kalau itu nggak muat kayaknya di sini. Jadi gue paling nggak menyediakan fasilitas yang setahu gue sih sebelumnya nggak ada di Pamulang. Jadi gue harap memang tujuan utamanya local talent dulu niatnya, tapi nggak tertutup juga kan buat anak-anak Bintaro, anak-anak BSD gitu yang sesama Tangsel atau yang Jakarta yang mau bela-belain datang ke sini. Kayak kemarin juga udah ada band Fleur. Mereka mau live di sini, terus Bangku Taman mau syuting video klip di sini, anak-anak Jakarta semua. Terus ada juga salah satu YouTuber yang mau sewa rooftop gue buat acara masak. Rooftop ada biasa sih? Ada rooftop, jadi dia mau bikin konten cooking from the top gitu namanya. Kita ngomongin balik nih, ngomongin musik. Oke. Awal-awal lu musik. Pertama kali ngeband tuh kapan dan sama siapa aja sih, Le? Pertama kali ngeband, gue standar lah, semua pasti SMA ya. SMA gue dulu homogen kan, jadi laki-laki semua. Gimana dulu? Di Pangudi Luhur. PL ya? PL, jadi kayak karena laki-laki semua, jadi ya jokesnya juga laki ya, kegiatannya laki banget lah, ngeband, lu olahraga, lu ada bodybuilding juga segala macam gitu-gitu. Terus yang ngeband, nyari yang sama, nyari yang sepikiran. Dulu sempat bawain metal, sempat bawain punk, sempat bawain. Akhirnya zaman gue SMA itu kan zaman-zamannya alternatif. Ada Jakarta Alternatif dulu yang Smashing, Sonic Youth, sama Foo Fighters ke Jakarta kan. Beastie Boy. Beastie Boy, sorry. Terus udah gitu, nah gue ngeband tuh sama adik kelas gue namanya Winky, DJ. Sekarang DJ, Minggi Wiryawan ya? aktor, apalah namanya sekarang, jadi Instagram main gitar metal mulu, cover-cover lagu orang. Ada cerita nggak waktu sama dia dulu? Oh iya, ceritanya banyak. Pertama main di OL, bawain Smashing Pumpkins dulu band gue main drum dulu kan. Penontonnya kebagi dua tuh. Siapa vokalisnya? Ada vokalis gue namanya Benny Lolang, angkatan gue. Kalau Winky ada kelas gue kan. Jadi basis Diki, angkatannya Winky. Terus udah gitu,
Yang cowok-cowok tuh semua di depan vokalis gue, Ini. Benny Lolang, ya kan. Yang cewek-cewek semua depan Mingki. Terus lu tuh kan pernah berapa kali sama Zik, sama Lain, Sama lain nggak pernah gue. Oh, Lain nggak ya? Nggak. Zik doang ya? Lu pernah sama Zik, abis itu lu bikin solo sendiri, lu bikin Lahis, dan Impeccable Six. Kenapa sekarang nggak jalan semua ya? Jalan dong, yang album kedua kan Lahis. lagi rekaman. Impeccable Six susah jalannya jauh. Bertujuh susah jalannya jauh. Jalan berdua ya susah. Ya Impeccable Six itu bukan ini ya, sebenarnya kan proyekan gue yang itu band impian gue lah. Gue pengen punya band, ada brass bandnya gitu. Karena gue suka funk, gue suka swing music gitu. Jadi dream come true gitu. Cuma dari dulu gue pengen punya band yang ada brass sectionnya, tapi nggak pernah kesampaian karena di kepala gue tuh yang main brass tuh pasti anak jazz gitu. Sedangkan kalau anak jazz kan anjing bayarnya berapa ya? Gue manggung dibayar 2 juta. Masa habis buat mereka semua gitu kan. Jadi tapi gue ada satu komunitas nih yang gue lupa, ska. Cuma mereka bedanya mereka nggak bisa bukan nggak bisa baca tulis, maksudnya nggak semuanya. Kalau anak jazz kan lu memang dilatih untuk nulis partitur, baca. Kalau yang teman-teman gue ini mereka hafalan aja gitu. Jadi kalau tiap manggung beda-beda tuh. Jadi ya tapi at least dream band gue sempat bikin. Nah sekarang gue udah mau mengistirahatkan Impeccable Six karena susah juga cow, musiknya juga terlalu bapak-bapak, terlalu old school gitu ya, walaupun di Amerika sendiri juga udah nggak sepopuler zaman Frank Sinatra dulu. Jadi ya udah gue mau solo aja sekarang, tahun ini insya Allah rilis. Stay in there, let's see what I can get. These munchies and the rest, the fridge, the drinks and some jelly. Udah berapa lagu nih materi? Materi baru 3, tapi gue kejar November atau Desember rilis. Itu lu semua tuh? Sama co-producer gue Firzi. Oh Firzi. Firzi. Iya. Itu apakah ada modular juga di situ? Nggak ada. Dia hanya sebagai co-producer. Gue anti modularan aja. Oke, terus sekarang kita bakal membahas tentang skena musik. Skena musik. Skena musik sekarang menurut lu gimana, Li? Bedanya sama yang pada saat dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih? Skena Tahun musik. awal deh. Ya beda lah. Bedanya ambience-nya, apakah yang lu harapkan kayak sekarang? Ini kita ngomongin pre-covid ya. Iya. Beda. Ya mungkin juga gara-gara guanya sama anak-anak yang angkatan gue menua juga ya. Jadi dulu tuh kita punya satu tongkrongan gitu. Sekarang kan nggak ada. Ya kan maksudnya anak Eleven Kind sendiri, Bara Suara nongkrong sendiri, Kunto Aji sendiri gitu kan. Thanks to-nya udah nggak banyak nih ya. Iya, malah udah nggak ada thanks to sekarang kan, semua dari Spotify ya kan. Dulu ngikutin thanks to juga nggak? Itu kalau lu beli CD yang lu baca pasti thanks to jauh. Apalagi kalau band lokal ya, berharap nama lu ada. Itu sebenarnya dimulai dari culture pinjam barang dulu ya? Enggak, kalau gue minjem barang dulu jarang sih, dipinjemin nih ya. Gue dulu lebih ke nabung. Karena dulu orang tua gue sangat against. Ini juga alasan gue bikin studio, gue kayak balas dendam ke masa kecil gue gitu. Gue dulu beli gitar nggak boleh beli buku. Oh gitu. Harus beli buku. Karena bapak gue tuh Batak yang konservatif banget. Jadi kalau nggak harus insinyur, dokter Andes, dokter apalah gitu-gitu. Karena kan lu beli gitar banyak banget ya? Bukan gitulah, Ca. Jadi musisi gitu. Dulu tuh gue mau beli gitar akustik di Yamaha nggak boleh, Ca. 90.000 perak harganya. Nggak boleh? Nggak boleh. C315 tuh palingnya. Mendingan boleh beli buku pintar boleh, Ca. Iwan Gayo? Iwan Gayo. Buku pintar boleh yang lebih mahal daripada gitar. Yang satu berseri tuh. Iya. Tapi kalau lu beli gitar Yamaha nilon gitu nggak boleh. Beli drum, dulu gue latihan main drum pakai kaleng Denko, kaleng susu gitu, mukul-mukul sendiri. Itu berarti mengakali keterbatasan tuh ya? Ya itu gue bilang tadi, Cal. Biasanya kalau lagi di arah konflik, kreativitas lu muncul sendiri. Kayak contoh-contoh lu kayak gitu apa aja tuh ya? Apa tuh maksudnya? Kayak misalnya gue pernah kayak latihan dapat kaleng Denko, gue pernah pakai apa untuk membabat keterbatasan yang ada.
Sebelum sampai ke level kaleng, ada dulu pre air drumming, Cow. Air drumming dulu. Air drumming. Ya lu latihan drumming dulu bahkan dari air drumming. Air drumming, karena lu nggak punya duit buat beli stick bahkan. Oh. Iya kan? Sticknya aja nggak kebeli. Jadi lu air drumming gini, Cow. Nah, air drumming, yang gue putar tuh gue inget tuh. Albumnya Motley Crue, Dr. Feel Good. Iya. Ya kan? Itu gue belaga jadi Tommy Lee tuh, Cow. Di kepala gue nih gue tanamkan pesan, neuron-neuron gue nih gue kirim pesan nih ke kepala gue tuh Tommy Lee. Yang nonton gue nih model-model zaman itu, Cow. Jihan Fahira. Jihan Fahira. Giti Srinita. Itu enggak, Cow. Itu bukan model, Cow. Cutari, gitu-gitu kan. Angkatan gue itu yang gitu-gitu. Jadi gue kebayang nih gue main drum. Lagunya Motley padahal. Cuma yang nonton gue cewek-cewek lagi pada begini, Cow. Kayak cewek-cewek ngeliatin Winky gitu. Iya kan? Nah akhirnya karena lu tiap hari, Cow, 3 jam kayak gitu, nyokap gue marah. Kan? Nyokap gue marah. Kirain konak lu bayangin Cutari. Kagak. Nyokap gue marah. Marah nyokap. Jadi ada satu momen dimana karena gue dulu suka metal, metal, punk, segala macam, gue koleksi kaset, zaman dulu kaset ya. Seven Seconds, Crumbsucker, MOD, SOD, segala macam gitu-gitu deh, yang nggak ada di mana-mana deh tuh, di toko kaset nggak ada. Wah, segede lemari ini kali ini, kaset semua tuh, metal semua, punk metal. Metal klinik. Ada. Terus suatu hari gue pulang sekolah, itu semua di teras rumah, Cang. Dibakar sama nyokap. Dibakar. Nyokap hijrah. Bukan, karena dianggap tuh musik setan. Oh, kirain. Musik setan. Karena kan dia dari luar denger dan dia kan ikut ke gereja, terus ada dulu zaman-zamannya band metal itu dianggap musik setan gitu kan. Jadi kayak ya udah, nyokap gue ngelonong ke kamar gue, semua kaset gue diambil, ada hampir 3.000 biji. Udah dibakar. Marah nggak bisa, cuma bisa nangis. Karena nabung, Jauh. Karena bedanya, lo tadi nanya bedanya apa? Dulu gue tiap kaset itu beli nabung. Jadi lu, karena lo nabung, misalnya satu kaset nih isinya 10 lagu. Jadi 10-10-nya lo harus dengerin, Jauh. Harus hafal, karena lo nggak mau rugi. Lebih ke situ ya? Iya. Kurang lebih lu siaran 20 tahun ya? Siaran pertama gue tahun 96. Jadi sekarang 24 tahun. Tua banget anjing. Bukan tua banget, lama banget dong, Bob. Kan bisa aja gue mulainya muda kan bisa. Apa yang berubah dari dulu ke sekarang? Ya banyak lah. Dulu lu pakai vinil. Terus dulu lu namanya masih radio DJ dulu, bukan penyiar. Jadi lu harus datang, misalnya lu siaran jam 12 nih, lu harus datang jam 11. Karena lu harus ke library milih vinil apa yang lu mau putar di jam lu. Jadi lu jadi bener-bener DJ, jadi lu bikin playlist di jam lu gitu. Jadi kalau sekarang kan radio ada musik director, jadi ditentuin kan. Jadi lu nggak ada ruhnya gitu. Jadi kalau dulu tuh tiap penyiar ada warna, Jauh. Misalnya gini nih, weh Leo siaran nih, pasti lagunya rock semua gitu. Atau Leo siaran nih, pasti Pink Floyd tuh, pasti ada Pink Floyd gitu loh. Jadi kayak apa ya, jadi lu bisa nentuin warna siaran lo bukan hanya dari berita yang lo sampein, tapi bukan hanya dari suara, tapi dari song selection lo juga. Misalnya lo openingnya pasti lagu ini nih. Kalau gue closing dulu selalu Wish You Were Here. Selama 24 tahun, hal paling absurd waktu siaran apa? Pasti emang banyak tuh. Coba yang paling absurd dipilih nih, satu. Jadi waktu itu gue terlambat siaran. Yang ini udah di Brava nih, udah di radio yang terakhir. Tapi Brava masih di FX waktu itu. Terus gue terlambat siaran, jadi gue lari, lift mati. Gue siaran pagi kan. Jadi gue naik tangga darurat ke lantai 2 dari basement 2. Jadi lumayan 5 lantai lah tuh ya. 5 floor tangga tuh. Lari, nyampe langsung opening. Ransel masih di tas, langsung buka mic. Jadi gue bukan opening sih, langsung ada adlib gitu. Adlib yang harus dibaca jam itu gitu. Adlibnya sebuah brand mobil lah, mobil Jerman. Ya. Gue masih catching my breath nih. Gue baca, tiba-tiba blur. Gue nggak kuat ngomong lagi. Udah hitam. Blackout. Tapi gue sempet matiin mic. Sempet pencet off gitu. Profesional. Tapi adlibnya nggak kelar. Terus operator gue masuk, karena dulu berapa tuh studionya sama kantornya misah kan. Terus operator gue lari, terus gue apalah segala macem.
di mouth to mouth lah, minyak angin lah segala macam. Nggak tahu katanya. Terus iya cowok lah. Sempet milih. Terus udah gitu akhirnya gue ke rumah sakit. Jadi serangan jantung. Serangan jantung. Serangan jantung. Karena memang gue ada kelainan jantung sedikit. Tapi ini pengalaman mau mati lu pertama kali nggak? Oh enggak lah. Cuma zaman Kurt Cobain ada lah, pernah lah. Ada zaman Kurt Cobain. Ada lah jauh, zaman Rape Me. Gimana tuh zaman Kurt Cobain? Jadi dulu kan yang ngeboat lah ya, ngobat gitu. Boti halal. Iya. Boti yang ada di apotek. Gue makan Panadol. Obat gitu kan? 40 biji. 40 biji? Doyan. Biar apa Le kalau boleh tahu Le? Nggak tahu, gue pengen mati aja. Oh waktu itu ya? Pengen mati, terus makan, terus bukan Panadol, sorry, Paramex. 40 biji, sedangkan kapletnya isi 4. Jadi lu 10 kaplet beli, makannya kan satu Paramex agak gede ya pilnya. Lu makan, jadi abis lu kelar tuh 40 kembung, begah gitu yang kebanyakan air. Karena gue makannya sekali satu jauh. Satu air. Jadi ya anjing kembung gini gitu. Terus itu kan obat pusing ya. Tapi lu percaya deh jauh, lu makan Paramex 40. Pala lu kayak ditusuk jarum 1000, kayak lu apa tuh? Aku puntur tapi pala doang, tau nggak? Wih, kebetulan dosis paling tinggi 2, Iya, terus jarumnya bukan jarum pentul, itu kasih paku-paku 9 inci gitu, kayak Hellraiser gitu. Itu rasanya kayak gitu, pusing banget cow, pala lu pusing banget. Terus dulu tuh kamar mandi gue masih model bak mandi gitu, porselen. Gue jedok-jedokin pala gue cow. Biar apa? Biar ngilangin pusingnya. Pusing banget anjing. Terus gue yang jedok-jedokin pala, nggak ada rasanya cow. Nggak ada rasanya ya? Itu pala lo kayak ada kayak pakai helm astronot gitu. Malah nggak ada rasanya cow. Jadi lu jedok-jedokin. Dan yang nyelamatin gue waktu itu ada 2 musisi yang datang ke rumah gue. Aduh, ada 2 musisi lagi. Bonnie Death Squad, sama Adrian Adi Utomo. Delta Blues. Mereka datang bawa karena gue udah teriak-teriak nggak mati, tapi lu ngerasain ini cow, near NDE-nya, near death experience-nya adalah karena gue yakin tuh kalau mereka berdua nggak datang gue mati. Akhirnya dibawa mana? Nggak, rasanya dulu cow, gue mau ceritain lu rasanya gimana. Gini cow, lu kalau mau mati, kalau orang bilang lihat warna putih, cahaya putih itu menurut gue sih enggak. Gini cow, lo bayangin ini bola mata lo nih, lo begini cow. Oke gitu. Jadi semua tuh bak mandi jadi kecil banget cow. Jadi kayak ada satu di dalam badan lo, kayak lo suck in gitu. Kan gue ngeliat kamar mandi gue ya, tuh kamar mandi gue kecil banget, kecil gitu. Terus tiba-tiba teman gue datang yang 2 orang tadi, gue digampar-gamparin. Si Bonnie sengaja kali ya. Oh kebetulan nih gitu. Digampar-gamparin biar sadar, terus gue dibawa ke RSPI. Ya udah gue dipompa, keluar kencing gue biru. Keren dong. Kencing gue biru muda, biru milanta gitu nggak? Kencingnya warna biru muda. Karena gue dikasih obat biar itu semua di cleansing gitu. Terus udah, ya survive lah akhirnya. Terus berapa bulan kemudian ngulang lagi. Pengen lagi nih. Tapi promah. Promah. Oh promah. Semuanya obat-obat warung jauh. Belum kenal Daniel. Mandi ya. Ya karena lu belum lahir, Nil. Lu promo minum berapa? 2 papan lah. 2 papan, tadi 20 ya? Iya. Apa yang terjadi tuh promo 2 papan? Jadi gue kamar. Gue tidur di kamar nih. Tidur di kamar, gue makan promah kan. Promah itu kan tutun gitu ya, hijau putih kan pilnya. Lebih gede dari Paramex. Udah nih, terus gue kayak kayak mata lo kayak geremet-geremet gitu loh. Gue tidur nih cow. Bukan tidur, pokoknya gue pass out gitu lah. Gue nggak tahu antara tidur apa pass out gitu ya. Terus suatu gue nggak tahu berapa jam atau berapa menit, gue kebangun gitu. Terus gue begini, gue udah mati nih, gitu, ya kan? Terus tiba-tiba nyokap gue manggil dari bawah,
Leo makan, gitu kan. Terus gue pikir gini nih, kalau gue jawab dia denger, dia nggak denger, fix gue udah mati. Bentar mam, ada jarak tuh Chow. Buruan, anjing gue masih hidup bangsat. Ya kayak gitu Chow, 2 kali. 2 kali ya? 2 kali nyoba bunuh diri. Ini pesan buat orang-orang yang pengen nyoba gimana, Li? Janganlah, jangan. Ya pokoknya gini, buat teman-teman yang depresi atau apapun itu selalu ada solusi. Stres tuh memang nggak bisa hilang, stres harus di-manage. Sesalin tapi gue jadiin pelajaran. Jangan sesel doang, tapi nggak jadi apa-apa. Berarti kalau maksud gue, jadi lo kalau lo nyesel, tapi harus jadi sesuatu buat lo. Pelajaran, cara lo hidup. Kayak gue sekarang nih, gue daripada gue suicide atau stres karena gue udah berpisah sama istri gue 7 bulan karena COVID. Sebenarnya stres, tapi lu dapat istri yang tepat, lu dapat orang yang support lu, moral support, terus apapun hobi lu didukung, terus lu bikin sesuatu yang for the goodness untuk orang banyak. Kalau gue bilang sih, jadi gue sekarang merasa lebih berguna buat orang gitu, daripada gue nyari guna buat diri gue sendiri. Mendingan gue nyari sebenarnya fungsi gue di dunia apaan ya gitu. Jangan memang buat anak Mamulang.